Oke, selamat siang eh, teman-teman kolektor saham. Hari ini hari Senin, bursa sedang berjalan. Dimana di video sebelumnya saya mengatakan BNI adalah saham yang lumayan menarik bagi saya. Hari ini saya juga memantau 4 bank besar di Indonesia ya. Mandiri juga mulai menarik. Saya tadi dapat BNI di 4.200, mulai kecil, santai-santai dulu. Baru ada 2 lot, karena menurut saya di bawah 4.300 itu menarik ya. Oke, kita bahas BNI dulu ya kayaknya, karena hari ini memang saya fokusnya di BNI. BNI sudah lengkap full year 2024, itu EPS-nya 575. Kenapa saya katakan di bawah 4.300 itu menarik? Karena di harga saat ini dan berita sebelumnya juga ada direksi bos BNI mengatakan bahwa kemungkinan payout ratio yang akan dibagikan BNI untuk 2024 itu meningkat. Yang sebelumnya 40-50%, sekarang 55-60%. Kenapa menarik? Coba kita hitung. Saat ini BNI 4.200. Anggaplah kita dapat barang di average 4.200. 55% dikali EPS dibagi 4.200 itu tanpa resiko kita sudah mendapatkan yield sebesar 7,5%, di payout 55%. Jika optimis itu 60%. Ya, sudah di atas 8%. Untuk sekelas BNI yang termasuk 4 besar bank di Indonesia itu sangat langka, sangat besar menurut saya. Kita ini kan berandai-andai, bukan berandai-andai ya, ini udah pasti karena angkanya sudah lengkap, datanya sudah lengkap. Saya mencoba memberikan resiko karena kita membahas jangka panjang ya. Karena ada perlambatan ekonomi, resikonya laba menurun. Jika di 2025 kinerja BNI menurun 5%, itu cukup besar ya, saya rasa nggak mungkin. Tapi oke lah, namanya resiko kan, kita bahas yang terburuk. 5% dari 575 28, 575 dikurang 28, 547. Ini EPS yang akan didapatkan BNI jika tahun depan kinerja menurun 5%. Dengan asumsi kita tidak menambah jumlah lot, maksudnya tidak averaging down, dan kita masih memiliki average di 4.200 tahun ini, itu kita masih mendapatkan berapa tadi ya? 547. Jika PE ratio tetap 55%, yang akan dibagikan adalah Rp300 dibagi 4.200. Kita masih dapat yield 7,1%. Itu jika kinerja menurun ya. Menurut saya jika turun 5% itu Indonesia udah lumayan kacau gitu. Saya nggak mungkin juga rasanya kalau menurut saya ya. Tapi ini kita ngitung resiko. Jika
60% dibagi 7,8%. Gede kan? Nah, itu yang saya katakan kenapa BNI sangat menarik. Karena di posisi saat ini juga dari sisi valuasi itu berada di PBV di bawah 1 atau 0,9. Dengan PE 76 atau 7 ya. 7 kalau nggak salah. 7 kali. Itu murah banget ya. Karena BNI di harga normal itu biasanya dihargai di PE 9 sampai 10 kali dan di PBV 1 sampai 1,3 kali. Jadi saya nggak terlalu merasa saham ini beresiko tinggi ya, karena di posisi saat ini BNI memiliki resiko yang sangat minim. Makanya saya sangat tertarik. Lalu ada BMRI. BMRI saya kemarin udah mulai cicil, dapat di bawah 5.000 ya, 4.970. Menurut saya BMRI di bawah 5.000 itu lumayan menarik, dan akan lebih menarik lagi jika menyentuh di 4.500. Itu akan mencapai yield per tahunnya itu 7,5%. Untuk saat ini BMRI memberikan yield sekitar 7%. Itu cukup jarang ya, karena BMRI sebelumnya kita hanya diberi kesempatan membeli harga dengan potensi yield sebesar 4,5 sampai 5,5%. Saat ini di 7% itu langka banget. Untuk BRI saya belum menambah karena target saya BRI akan mendekati angka 3.700, 3.800. Jika benar-benar mencapai angka itu, saya akan menambah lagi BRI. Namun jika tidak, saya sudah merasa cukup dengan lot yang saya miliki. Ya, untuk saat ini memang saya fokus di Big Bang ya. BCA saya kemarin sempat antri di 8.800 tapi nggak dikasih. Kamis Jumat itu ya, nggak dapat barang. Kalau 9.000 saya belum mau beli, karena kalau BCA saya karena belum punya barang, jadi saya memang tidak memprioritaskan, karena menurut saya BCA tidak memberi saya imbal yang sebanding, karena di harga saat ini valuasinya menurut saya masih mahal ya, walaupun walaupun BCA selalu dihargai mahal, namun saya di sini berinvestasi fokusnya dividen, bukan capital gain ya. Saya tidak begitu tertarik dengan capital gain BCA yang sebelumnya atau sampai saat ini stabil 10%-an setiap tahun atau 5-10%. Saya memang tipikal yang mencari yang pasti. 10% yield dividen per tahun itu sangat menarik bagi saya. Makanya saya juga mengoleksi beberapa obligasi. Hari ini juga mulai dirilis ke publik itu obligasi NKP. Saya sangat tertarik. Rencana saya akan membeli 20 unit atau 10 unit gitu.
Oke, untuk saat ini itu dulu ya. Saya fokus di Big Bang mungkin sampai Maret dengan target-target yang sudah saya tandai. Semoga dapat barang. Sekian. Semoga teman-teman selalu diberikan kenyamanan dalam berinvestasi. Selalu ingat, kolektor saham selalu melihat sebuah nilai yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain. Sampai jumpa.